Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittabal huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama lagi, bertafakuh fiddin lagi, dapat sama-sama untuk memperbaiki diri kita lagi. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Hidayah itu mahal harganya ya. Banyak orang yang udah dalam lingkungan solih, lingkungan baik, tapi mereka nggak mau untuk mengikuti kebaikan. Gitu. Lihat pamannya Nabi, siapa? Abu Thalib. Padahal dia tahu Islam itu benar, itu kebenaran, tapi dia sampai akhir hayatnya nggak meluk Islam. Kenapa? Karena nggak diberikan hidayah. Hidayah di sini, ya udahlah nantilah. Jangan bahas itu, nanti kita malah nggak ngebahas tentang kisah Nabi ini. Kita bahas kapan-kapan aja. Ya. Kemarin kita belum sempat tentang belajar tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama. Rasul, apa bedanya Rasul sama Nabi? Rasul di sini adalah orang Nabi juga. No, Rasul itu Nabi juga. Tapi bedanya Rasul ini membawa pembaruan tentang ubudiyah, tentang risalahnya, ada tajdidnya, ada pembaharuannya. Kenapa ada pembaharuannya? Karena ketika itu umat yang ada ketika itu pada masa itu udah benar-benar hancur. Setiap Rasul diutus ketika umatnya udah benar-benar hancur. Hancur dari pengibadahan kepada Allah. Gitu. Lihat Nabi Musa. Lalu itunya Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Balik lagi ke cerita Nabi Hud. Sekarang kita mau cerita Nabi Hud, tapi biar ada koneksi kita mulai dari Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh, kaumnya diazab sama Allah dengan banjir bandang, banjir besar. Sehingga seluruh umat manusia mati, meninggal, kecuali yang naik dengan Nabi Nuh dalam kapal bahtera itu. Setelah mereka selesai, setelah bumi airnya udah surut dari banjir itu, Nabi Nuh turun dari kapalnya itu di Bukit Judi. Itunya di Bukit Judi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Bukit Judi, dan melanjutkan keturunan-keturunan dari pengikutnya Nabi Nuh yang ada, terutama anak-anaknya Nabi Nuh. Siapa anak-anak Nabi Nuh yang ikut? Sam, Ham, sama Yafis. Ya, ada satu keterangan yang nggak jelas sanadnya, nggak jelas itunya, tapi dalam keterangan itu dikatakan kenapa Ham di sini menurunkan keturunan Afrika yang seperti itu karena doanya Nabi Nuh kepada si Ham ini. Tapi Allah a'lam bishawab, ya udah, itu juga nggak bakal menambah dan mengurangi syariat, biarin aja. Kita langsung nyambung ke kisahnya Nabi Hud. Nabi Hud di sini nggak jauh umurnya, nggak jauh bentang waktunya dari Nabi Nuh. Nabi Hud di sini adalah nabi pertama, Rasul juga Nabi Hud di sini. Nabi pertama dari apa? Ketika selesai banjir bandang zamannya Nabi Nuh, ternyata kaumnya Nabi Hud itu adalah kaum pertama yang melakukan penyembahan berhala setelah zamannya Nabi Nuh. Penyembahan berhala setelah zamannya Nabi Nuh, padahal bentang waktunya tuh nggak jauh gitu. Kayak misalkan kita ke Soekarno, di bentang waktunya tuh nggak jauh. Kita masih tahu kisah-kisah orang terdahulu kita. Kita tahu kisah-kisah Soekarno walaupun kita nggak hidup di zaman mereka, tapi kita tahu gitu. Kita meyakini itu dan kita tahu itu benar adanya. Nah gitu. Itu kaum Nabi Hud ke kaum Nabi Nuh. Bentang waktunya nggak berlalu begitu jauh. Dan Nabi Hud sendiri nama aslinya adalah Sholih bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh.
Nabi Hud sendiri itu bangsa Arab. Jadi para rasul yang ada di muka bumi itu cuma ada 4 yang dari bangsa Arab. Salah satunya siapa? Salah satunya itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya Nabi Muhammad itu bangsa Arab yang sekarang-sekarang gitu. Kalau 3 rasul yang lainnya itu bangsa Arab zaman-zaman dulu banget. Saya itu kayak Nabi Hud gitu. Kenapa bangsa Arab? Karena bangsa Arab, turunannya Sam. Sam ini Abul Arab, Sam bin Nuh. Abul Arab bapaknya para keturunan orang-orang Arab sama orang-orang Eropa. Itu Sam bin Nuh. Nah, kalau kita lihat dari nasabnya, Salih bin Arfashad bin Sam bin Nuh tuh. Gak beda jauh, cuma beberapa generasi doang. Tapi udah mulai muncul lagi namanya penyembahan berhala. Makanya Nabi Hud di sini juga adalah seorang rasul. Karena apa? Karena udah mulai hancur lagi umatnya. Udah menyembah berhala lagi. Gitu. Dan kalau kita ngelihat dari Al-Qur'an ya. Kalau kita ngelihat dari Al-Qur'an di juz 8 ya, wa ila adin aqahum huda. Dan kepada kaum Ad itu saudara mereka sendiri, Hud. Gitu. Wa qala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi inna lanaraka fis safahati wa inna ladazunnuka minal kazibin. Kata kaumnya Nabi Hud. Apa katanya? Kami sesungguhnya melihat engkau sungguh benar-benar dalam kebodohan yang nyata gitu. Padahal siapa yang bodoh ya? Wa inna lanazunnuka minal kazibin, dan kami benar-benar mengira bahwa kamu itu seorang pendusta. Makanya Nabi Muhammad ketika merasa gundah didustai oleh kaumnya, Allah menurunkan kisah-kisah para nabi untuk mengingatkan bahwa rasul-rasul terdahulu juga seperti itu. Rasul-rasul terdahulu juga didustai. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad itu didustai oleh kaumnya itu udah biasa. Gak usah diambil pusing. Setiap orang yang mendakwai Islam pasti ada yang menentangnya. Udah biasa itu. Para rasul zaman dahulu juga seperti itu. Gitu. Wa ila adin akhahum huda. Gitu. Apa jawaban dari Nabi Hud? Qala ya qaumi, nah, laisa fi safahati wa in laisa fi safahatu walakinnani rasulun min rabbil alamin katanya. Wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh, tetapi melainkan aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Ubalighukum risalat rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dan aku menyampaikan risalah dari Tuhanku. Dan aku adalah penasehat terpercaya bagi kalian. Orang yang memberikan nasihat lagi terpercaya bagi kalian. Ini juga kata-kata ini juga disebutkan di beberapa ayat sebelumnya oleh Nabi Nuh. Yang ajaibnya di sini ya, kerennya di sini ya, untuk menunjukkan bahwa hal ini juga kejadian gitu di semua nabi-nabi terdahulu juga kayak gitu, rasul-rasul terdahulu juga kayak gitu. Lalu apa lagi? Kata Nabi Hud, awajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Apa kalian heran? Apakah kalian kaget akan datangnya seorang pengingat dari Tuhan kalian berupa manusia, berupa dari golongan kalian sendiri? Nah, hal itu juga diucapkan oleh Nabi Nuh sebelumnya. Berarti di sini kita yang lihat ada kesamaan. Rasul-rasul terdahulu aja seperti itu. Dan kalau kita ngelihat ya Nabi Hud di sini kepada kaum Ad. Kaum Ad di sini adalah kaum yang hebat. Mereka membangun rumah itu dengan mengukir gunung untuk dijadikan rumah. Mengukir gunung untuk dijadikan rumah. Kekuatannya kuat banget. Allah berikan kelebihan kekuatan. Tapi apa? Mereka umat-umat dahulu yang punya kelebihan hebat aja sama Allah diazab. Tapi kita ya, coba manusia zaman sekarang udah lemah, gak sehebat orang-orang terdahulu. Banyak yang dari kita yang sombong. Allahu a'lam bishawab. Usi nafsi wa iyyakum ya.
Kalau mau dibanding-bandingin kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding umat terdahulu. Umat terdahulu aja sama Allah gampang banget diazab, apalagi kita ya. Umatnya Nabi Nuh itu dibanjirin semuanya. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad di apa? Diazab juga. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Gak usah terlalu panjang-panjang dulu. Ramadan juga masih lama. Kita masih stay terus. Insya Allah kita masih istiqomah dalam kisah-kisah para nabi ini. Walaupun nanti kitab Qasaisul Anbiya ini habis, kita bakal pindah kitab ke kitabnya Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad, entah itu Sirah Ibnu Hisham atau ya yang sederhana-sederhana aja ya. Kalau Sirah Ibnu Hisham mungkin kepanjangan kali ya, bisa berapa sesi. Tapi udahlah, nanti kita ngeliat kondisi di depannya aja. Syukron. Naktafi bihadza, lastu biasa minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.